Gue memang tidak mengkhususkan video ini hanya untuk umur 18 hingga 25 aja seperti yang tuliskan di judul. Of course, ini buat siapa aja yang pengen nonton, tapi kenapa gue pengen khususin untuk 18 sampai 25 tahun? Karena menurut gue, umur 18 sampai 25 tahun ini adalah umur dimana kita nih lagi berusaha untuk mencari jati diri kita, lagi berusaha untuk explore, untuk cari tahu kita itu sebenarnya orang yang seperti apa, pengen jadi seperti siapa, dan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Dan selain itu juga umur 18 sampai 25 tahun itu sebenarnya kita adalah termasuk generasi Z atau yang biasa juga disebut dengan generasi internet. Kenapa gue memilih generasi ini? Karena hanya kalian yang gue bahas itu sebenarnya ada hubungannya dengan internet. Oke, so, apa hubungannya dengan internet? Dengan semakin berkembangnya teknologi, berkembangnya internet, semakin mudah kita mau mengakses informasi. Seperti yang kalian tahu, mungkin 50% atau bahkan 70% dari hidup kita itu semuanya udah ditopang dengan teknologi. Apapun yang kita lakukan, hampir semuanya itu adalah kesinambungan dengan teknologi. Saking mudahnya untuk mengakses informasi, sampai-sampai kadang-kadang kita kewalahan akan banyaknya informasi yang kita terima. Dan kalau misalkan kita sebagai generasi pengguna internet terbanyak ini tidak pintar-pintar memilih konten-konten apa aja yang kita konsumsi dari internet, bisa-bisa kita dalam keadaan gawat. Kita contoh ambil satu-satu, aplikasi paling ngetren adalah TikTok. Sebenarnya bukan ngetren di Indonesia aja, tapi banyak negara. Tapi faktanya Indonesia itu adalah peringkat negara kedua dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia. Dengan rata-rata waktu pemakaian aplikasi 23,70 jam per bulan, which mean dalam satu bulan kita bisa menghabiskan hampir 1 jam untuk menggunakan hanya aplikasi TikTok aja, belum termasuk aplikasi-aplikasi lainnya. Dan gue sebutkan tadi, mayoritas dari penggunanya itu generasi muda. 28% itu adalah umur 10 sampai 19 tahun. Dan di peringkat pertama, di angka 35% adalah dari umur 20 sampai 29 tahun. Hal ini membuat gue sadar akan pentingnya edukasi mengenai penggunaan sosial media. Karena faktanya banyak banget dari anak-anak muda zaman sekarang itu udah mulai mengkonsumsi sosial media dan konten-konten di sosial media itu secara obsesif. Banyak orang yang bilang sosial media itu toxic. Kalau menurut gue sebenarnya bukan sosial media yang toxic. Karena sosial media itu hanya menggunakan algoritma atau kepintaran kecerdasan buatan untuk tracking apa yang kalian suka, apa yang kalian nikmati, konten-konten seperti apa yang kalian pengen nonton. Sehingga mereka menggunakan data-data itu untuk terus-terusan memunculkan video yang memang kalian minati. Jadi sebenarnya yang pengen pegang kendali, yang pengen nonton video tersebut itu sebenarnya bukan dari TikToknya, tapi dari kita. Karena algoritma itu hanya mengikuti keinginan kita aja. Buktinya banyak banget orang-orang yang bisa menggunakan sosial media sebagai alat yang positif, menyebarkan dampak positif atau bahkan pun mendapatkan dampak positif dari sosial media. Kesimpulannya apa? Semakin banyak kita menonton hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menguntungkan untuk kita, maka akan semakin sering video-video yang relevan dengan itu akan semakin sering muncul di feed kita. So, ke topik utama yang gue bahas adalah kebahagiaan. Apa hubungannya dengan internet dan menonton konten di sosial media secara obsesif? Satu hal yang menurut gue itu perubahan yang sangat jelas dengan dampak yang sekarang ini, khususnya di umur 18 sampai 25 tahun ini, yang adalah social standard. Bagaimana para remaja dan orang-orang 18 25 tahun ini udah dituntut untuk kriteria tertentu untuk menjadi orang muda yang dianggap sukses. Bahkan gak harus sukses, tapi untuk menjadi remaja aja kita udah dituntut untuk memenuhi kriteria tertentu. Pokoknya umur 20 tahun itu dituntut untuk punya 100 juta. Di umur 23 tahun udah punya 1 M. Umur 25 tahun udah harus punya rumah, udah harus punya mobil, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah di umur tertentu dan kalian belum punya kriteria tertadi, kalian bisa dianggap sebagai nggak normal, orang yang tertinggal, atau bahkan remaja yang nggak hebat. Padahal hal ini bisa terjadi menurut gue karena terlalu banyak yang nonton sebenarnya viral konten-konten yang sebetulnya memamerkan unsur kesuksesan secara finansial di usia muda, sehingga masyarakat menormalisasi atau menjadikan itu sebagai standar bahwa normalnya orang-orang yang di usia muda itu udah harus punya 100 juta, udah punya 1 M dan lain sebagainya. Padahal belum tentu orang-orang yang membuat konten ini tuh sebetulnya sudah mempunyai hal itu, cuman ya demi konten, demi views, demi attention, mereka melakukan itu.
Gue di sini bukan pengen nyalahin konten kreator yang buat video seperti itu, karena menurut gue memang banyak konten-konten yang dibuat yang sebetulnya itu tujuannya baik, tujuannya itu membantu orang-orang yang untuk mencapai kesuksesan dengan finansial. Tapi yang gue bahas adalah dampak dari video-video seperti itu yang viral, terlalu video-video orang pamer kekayaan, harta kekayaan, tapi adalah dampaknya. Karena semakin banyak konten-konten yang dibuat seperti ini, orang-orang akan semakin menganggap, oh ternyata banyak ya orang-orang yang di umur 22, 23, 24 udah mencapai kesuksesan finansial. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin dari 100.000 orang atau 100.000 remaja umur 18 tahun, mungkin hanya satu yang bisa mencapai kesuksesan finansial yang disebutkan tadi di video. Untuk skalanya dan make sense 1 banding 100.000. Tapi ketika orang satu ini membuat konten dan viral, dan ketika ada 10 konten creator lain yang membuat video ini dan viral juga, akhirnya masyarakat menganggap bahwa umur 18, umur 22 itu udah wajar, udah wajib untuk menghasilkan atau mendapatkan 100 juta. Sebetulnya gue bukan bilang gitu, ini toxic. Itu bisa-bisa aja, tapi enggak semua orang bisa kayak gitu. Mungkin itu hanya 0,001% dari remaja nih di Indonesia atau bahkan di dunia ini yang bisa mencapai kesuksesan yang seperti itu. Tapi mengapa social trendnya diterapkan ke 100% remaja, ke semua remaja yang ada di dunia ini? Atau kalau misalnya kalian belum percaya, let's do this. Kalian pikirin sekarang juga 10 dari teman-teman terdekat kalian di lingkungan kalian. Pikirin 10 nama teman kalian dan coba lihat berapa dari mereka yang udah bisa mencapai finansial di usia muda. Unless kecuali kalian adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan menengah ke atas, which kemungkinan kalian punya circle yang adalah orang-orang yang udah generation wave atau udah keturunan orang kaya. Gue yakin kalian gak bisa nemu lebih dari 1 atau 2 orang yang bisa mencapai kesuksesan finansial di usia muda. Tapi harus teman-teman kalian loh ya, nggak boleh influencer atau selebriti yang kalian gak kenal, harus full teman-teman kalian semua. So dengan adanya social trend ini, apa yang akan terjadi? Orang-orang akhirnya yang nggak bisa memenuhi social standard ini menjadi depresi, kehilangan kepercayaan diri, merasa dirinya tidak cukup, merasa dirinya tidak berpotensi dan untuk menjadi orang-orang yang hebat. So because in to this oppression, gue pengen mengubah mindset yang tadi itu balik ke zaman dulu lagi, bahwa apa yang dikejar oleh remaja-remaja umur 18-25 tahun itu sudah disebutkan kekayaan atau kesuksesan secara finansial, tapi adalah kebahagiaan. Sebetulnya bukan mau merendahkan ekspektasi atau merendahkan goals, tapi gue pengen membuat kalian itu sadar bahwa kesuksesan secara finansial di usia muda itu it's not that easy and it's not that often loh. Bagaimana cara mendapatkan 100 juta di usia 22? Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa? Why? Kenapa kita harus mempunyai 100 juta di usia 22 tahun? Kenapa kita harus punya 1 miliar di usia 25 tahun? Dan ini masih berhubungan dengan internet. Salah satu yang berhubungan juga adalah gaya hidup orang-orang. Kenapa perlu 100 juta di usia 22? Karena we want to afford a lifestyle. Kita pengen bisa hidup mewah, kita pengen bisa memiliki gaya hidup yang bisa di show off di sosial media. Kita pengen bisa beli barang-barang yang kita pengen bisa ngapain aja untuk menunjukkan kepada orang-orang lain yang bahkan kita nggak suka, orang-orang stranger yang kita nggak kenal, bahwa kita itu adalah orang-orang yang bisa sukses di usia muda. Kita orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang tinggi, kita orang-orang yang punya potensi yang tinggi. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa